نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah, yaitu catatan dasar di dalam permasalahan kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh Syekh Ali bin Fadil At-Tini hafizahullah ta'ala, dan kita masih berada pada pembahasan kaidah yang kedua, yaitu kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kita sampai pada qawaid far'iyah, ada di halaman ke-20. Bagi yang memiliki kitabnya bisa dibuka. Qawaid far'iyah, kaidah-kaidah cabang. Artinya dari kaidah besar al-yaqinu la yazulu bisyak ini menghasilkan beberapa kaidah cabang. Meskipun kaidah cabang ini sebenarnya bisa juga masuk dalam perincian atau penjelasan kaidah umum tersebut, tapi sebagian ulama ada yang mengibaratkannya dengan kaidah cabang. Dan di sini al-muallif membawakan dua kaidah yang menjadi cabang dari kaidah umum, kaidah besar al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang pertama adalah kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Al-aslu secara asal, baqa' tetapnya sesuatu itu, makana ala makana di atas sesuatu yang ada. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa huwa ma yu'abbaru anhu bistishabil hal. Dan kaidah ini juga biasa diungkapkan dengan istishabul hal, ya. Jadi al-aslu baqa'u makana ala makan juga bisa disebut dengan istishabul hal. Apa itu istishabul hal? Wa maknaha, maknanya anna ma thabata ala halin, bahwasanya sesuatu yang telah tetap di atas satu keadaan fi zamanil madhi, di zaman yang telah berlalu, subutan aw nafyan, baik itu menetapkan atau menafikan, fa innahu yabqa ala halihi, maka sesungguhnya ia tetap berada di atas keadaannya. Ma lam yujad dalilun yughayyiruhu, selama tidak dijumpai dalil yang merubahnya. Bil misal yattadihul maqal, misal contohnya idza tayaqqana at-taharata, apabila seseorang yakin telah taharah, bersuci, wa syakka fil hadasi, lalu dia ragu apakah dia hadas, fahuwa mutatahhirun, maka dia dihukumi tetap suci. Li'annal asla baqa'ut taharah, karena secara asal ya baqa'ut taharah, tetapnya ia di atas taharah.
Ini satu contoh. Misalun akhar, contoh yang lain, idza tayaqqana al-hadatsa, apabila dia yakin hadas, wa syakka fi taharah, dan dia ragu apakah telah bersuci, fahuwa muhditsun, maka dia dianggap berhadas. Li'annal asla baqaul hadasi, karena hukum asalnya tetap di atas hadas. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh dari kaidah cabang al-aslu baqa makana ala makan. Hukum asalnya tetap sebagaimana dia apa adanya, atau istishabul hal, senantiasa keadaan itu menyertainya. Ya, jadi contoh yang kita sebutkan tadi, dua contoh yang kita sebutkan, yaitu seseorang yang meyakini sesuatu dengan pasti, baik menetapkan, contohnya wudu, yakin dia punya wudu, ini dijadikan apa? Dasar pijakan dia di dalam segala keadaan yang dia ragu. Asalnya sudah wudu, lalu setelah itu muncul keraguan-raguan apakah berhadas atau tidak. Tadi kentut enggak ya? Atau tadi sempat buang air kecil enggak ya? Ragu. Maka secara asal dia dihukumi masih memiliki wudu. Ya, fa innahu ala at-taharah fahuwa mutatahhir, maka dia tetap dianggap masih memiliki wudu dalam keadaan suci. Mengapa? Karena secara asal dia yakin memiliki wudu, dia yakin dia sudah bersuci. Sedangkan keraguan-raguan itu datang setelahnya, apakah batal atau tidak, sempat batal atau tidak. Dan ini bisa terjadi sebaliknya, seseorang yakin batal, ya, dia yakin batal, jadi setelah wudu dia berhadas, buang air kecil, itu yang dia ingat. Namun setelahnya lupa, tadi setelah buang air kecil saya sempat wudu enggak ya? Nah ini benar-benar lupa, maka orang semacam ini dihukumi tidak punya wudu, dihukumi dia berhadas. Nah inilah yang disebut dengan al-istishab atau istishabul hal atau al-aslu baqa makana ala makan. Yang mana kesimpulannya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang meyakini suatu keadaan maka ini dijadikan dasar, jadikan patongan, ya, dijadikan patokan. Keraguan yang datang setelahnya maka tidak dianggap, kecuali datang keyakinan yang merubahnya, ya, kecuali datang keyakinan yang merubahnya. Dia ingat kalau dia sudah wudu, jelas dia ingat betul kalau dia sudah wudu. Namun setelah itu ragu, tadi sempat hadas enggak, sempat batal enggak, sempat buang air kecil enggak. Maka karena dia ragu, dia tetap berada di atas keyakinannya punya wudu. Namun ternyata baru ingat, loh tadi saya sempat kamar mandi, ternyata baru ingat saya, dan di sana saya ternyata buang air. Nah maka keyakinan awal dia memiliki wudu terbatalkan dengan keyakinan yang datang setelahnya kalau dia apa? Ternyata sudah pernah buang air. Ya, maka hukumnya pun sekarang berubah. Hukum asalnya dia belum wudu lagi, sehingga dia apa? Dianggap masih berhadas. Dan ini silakan dibolak-balik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Silakan dibolak-balik.
Apa yang kita ingat, yang menjadi keyakinan kita, itulah yang dijadikan dasar. Tidak kita rubah kecuali datang keyakinan yang serupa yang merubahnya. Ya. Nah, taib, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua dari cabang kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, al-aslu bara'atud zimmah. Hukum asalnya berlepas diri dari tanggungan. Ya, hukum asalnya orang itu enggak punya tanggungan. Qala al-muallif hafizahullah, wa ma'naha, maknanya al-aslu adamu syughli zimmah. Hukum asal tidak ada kesibukan tanggungan. Bi ayyi taklifin syar'iyyin, dengan beban syar'i, illa bidalilin, kecuali dengan dalil yarfa'u hadzal asla, yang mengangkat hukum asal ini. Misal contohnya, idza kana alaihi dainun, apabila seseorang memiliki hutang, wa syakka fi wafaihi, dan dia ragu apakah sudah melunasinya atau belum, faddainu baqin, maka hukum asalnya dia masih dianggap punya hutang, maka hutang itu tetap ada pada dirinya. Li'annal asla adamul wafa, karena secara asal dia belum membayar. Ya, dia belum membayar. Dan ini sebenarnya mirip dengan kaidah sebelumnya ya jemaah sekalian. Al aslu baqa makana ala makan, mirip. Karena apa? Dibolak-balik bisa. Ya, dibolak-balik apa bisa. Misalnya apa? Apabila ada orang yang tidak punya hutang, hukum asalnya enggak punya apa? Hutang. Lalu ada yang menagih, bayar hutang saya, dan tidak bisa mendatangkan bukti, sehingga orang yang ditagih tadi ragu, loh, saya punya hutang tak? Seingat saya enggak ada. Ya, seingat saya tidak ada. Artinya dia meyakini secara asal tidak punya hutang. Jadi tanggungan hutang ini datangnya belakangan dan itu berupa keraguan. Maka orang semacam ini tidak bisa dituntut hanya dengan sekedar keraguan-raguan. Hingga apa? Orang ini terbebas dari pembayaran hutang. Dan sebaliknya seperti yang disampaikan oleh al-muallif, kalau orang itu yakin merasa punya hutang, jadi dia menyadari dan mengakui kalau punya hutang, cuman lupa, ragu sudah bayar atau belum. Nah ini, maka hukum asalnya apa? Belum bayar. Nah, ini yang saya sampaikan, dibolak-balik bisa. Orang yang tidak punya hutang ditagih, maka dia apa? Secara asal bebas dari hutang. Orang yang mengakui punya hutang kemudian ditagih, maka secara asal dia harus bayar utang, kecuali dia bisa membuktikan kalau sudah pernah membayar. Ya, saya yakin saya punya hutang dulu, tapi seingat saya di bulan lalu saya sudah bayar. Dicari buktinya ketemu. Nah, maka kalau semacam ini dia tidak perlu membayar hutang kembali, karena keyakinan asal memiliki hutang telah digantikan dengan keyakinan yang lain kalau hutang sudah lunas. Nah, masalahnya kalau ragu, mengakui punya hutang tapi ragu sudah bayar atau belum, maka tentu saja hukum asal yang kita berlakukan dianggap belum bayar. Nah, misalun akhar, contoh yang lain, ladaihi iqarun muajjarun, ada seseorang yang memiliki tanah atau bangunan yang disewakan, fatajibu zakatu fi ghallatihi duna aslihi, maka wajib zakat baginya dari hasilnya, hasil sewanya, duna aslihi, bukan pada nilai bangunannya.
Li'annal asla, karena hukum asal, bara'atul zimmah, seorang itu terbebas dari tanggungan, min ayyil tizamin maliyin, ya, dari mengharuskan membayar harta tertentu, illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tentang kewajiban zakat. Ya, meskipun di sini ada isyarat kewajiban membayar zakat dari hasil usaha, gitu ya. Usahanya apa? Nyewakan bangunan, nyewakan tanah. Ya, masalah zakat usaha, zakat niaga, ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi para ulama sepakat uang yang didapatkan dari manapun itu bisa masuk ke dalam keumuman harta yang diwajibkan untuk membayar zakatnya, zakat mal. Ya, zakat mal. Contoh misal, ya, seorang memiliki harta 80 juta dan dia memiliki toko atau bangunan yang disewakan per tahun 20 juta. Anggaplah harga emas murni 1 juta. Kalau 1 juta berarti 85 juta itu nisabnya. Berarti begini, anggaplah seseorang itu memiliki harta 80 juta dan dia punya tanah yang disewakan per tahun 5 juta. Harga emas murni 24 karat anggaplah 1 juta. Nisab emas 85 gram. Berarti berapa nilainya? 85 juta. Itu nisabnya. Nisab zakat mal 85 juta. Nah, dia baru punya uang 80 juta. Masih kurang kan? Belum sampai nisab kan? Belum. Tapi setelah itu ada orang yang nyewa tanahnya, nyewa bangunannya, bayarlah tunai 5 juta. Akhirnya per hari itu dia memiliki harta 85 juta. 80 juta uang simpanannya, 5 juta dari pembayaran sewa bangunan. Maka per hari itu dia telah mencapai nisabnya. Tinggal nanti dihitung selama setahun, yang disebut dengan haul. Apakah batas nisab ini terus bertambah atau pernah berkurang? Kalau tetap atau bisa bertambah, maka tahun depan dia wajib membayar zakat mal 2,5%. Nah, sekarang kita kembali kepada permasalahan kita. Orang yang memiliki bangunan dengan kondisi seperti ini, maka tatkala ia mendapatkan uang 5 juta yang bisa menggenapkan harta simpanannya sampai pada nisabnya, maka dia wajib menunaikan zakat. Fatajibuz zakatu fi ghallatihi, wajib untuk mengeluarkan zakat dari hasil sewa bangunannya. Ya, duna aslihi, bukan nilai bangunannya. Kalau nilai bangunan berapa? Ya nggak tahu kita. Anggaplah kalau kontrakan 5 juta, itu nilai bangunan berapa? 100 juta? Bisa lebih ya? Ya, apalagi di pinggir kota ya. Katakanlah 200 juta harga bangunannya, dikontrakkan per tahun 5 juta. Nah, yang diwajibkan untuk dibayar zakatnya itu hasil yang didapatkan, harta yang dia terima dari hasil apa? Nyewa, dari hasil menyewakan. Sedangkan bangunannya yang nilainya sampai 100-200 juta tidak wajib zakat. Mengapa? Li'annal asla bara'atul zimmah, karena secara asal dia terbebas dari tanggungan min ayyi iltizamin maliyin, untuk mengeluarkan harta. Apa dalilnya? Seorang wajib membayar zakat bangunan. Ada nggak zakat bangunan? Nggak ada. Ya, seorang wajib nggak mengeluarkan zakat mobil, kendaraan? Nggak ada. Seorang wajib nggak mengeluarkan zakat dari pertanian? Ada dalilnya. Nah, kalau gitu wajib. Tapi mobil, rumah, tanah,
Ya, tidak ada dalil yang mewajibkan para pemiliknya mengeluarkan zakat, kecuali apabila aset-aset tersebut dijadikan sebagai usaha, entah dijual belikan, entah disewakan. Meskipun para ulama kita khilaf ya, beda pendapat ya, apakah hasil jual belinya itu langsung dihitung zakatnya atau dimasukkan dulu, ditambahkan ke dalam harta simpanan yang lain, tabungan bahasa kita. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang jelas uang yang dia terima dari menjual mobil, menjual rumah, menyewakan rumah, menyewakan tanah, ini dihitung paling tidak di dalam harta keseluruhan. Ya, kalau hartanya tadi 80 juta, ketambahan 5 juta ya sudah masuk nisab. Dengan harta yang dia usahakan lewat apa? Sewa menyewa. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seseorang secara asal bebas tanggungan membayar zakat, kecuali datang dalil yang mengharuskan, mewajibkan. Dan seingat saya, dalil-dalil wajibnya zakat itu zakat pertanian, zakat peternakan, itu pun hewan-hewan tertentu ya, kambing, sapi, unta, ya, al-mawashi. Ayam nggak ada zakatnya, ya, kelinci nggak ada zakatnya, meskipun mungkin nilainya lebih besar. Ikan cupang misalnya, ikan cupang harganya misalnya 20 juta, wajib zakat enggak? Ya, nggak ada kewajiban. Beda kalau punya kambing 40, maka dia wajib mengeluarkan zakat setahun 1 ekor kambing. Tapi kalau punya ikan cupang yang harganya 20 juta per ekor, dia punya 100, nah, apakah wajib mengeluarkan zakat 1 ekor ikan cupang? Jawabannya tidak. Tetapi ingat, uang yang dihasilkan dari jual beli masukkan ke dalam rekening umum Anda, hitung jumlahnya secara total 85 juta tadi. Kalau ternyata lebih dari 85, kalau ditotal dengan harta simpanan kita, ingat harta simpanan ini bukan aset barang ya, tapi emas ataupun mata uang ya. Jadi harus rajin-rajin ngitung ini, emasnya berapa kalau ditotal, berapa gram, dan berapa gram ini kalau dinominalkan sampai enggak ke 85 juta. Kalau sampai ya sudah, tanpa Anda menunggu hasil jualan sudah wajib apa zakat, sudah masuk nisab ya. Itu yang saya maksud apa, simpanan berupa uang, emas, dan uang juga bisa berupa dolar, real, rupiah, dan semisalnya ya. Jadi orang yang punya banyak mata uang ya harus dihitung apakah dia sudah sampai nisab atau tidak. Nah, selebihnya tidak ada kewajiban zakat. Zakat handphone nggak ada ya, zakat motor nggak ada, zakat mobil nggak ada, zakat tanah, zakat bangunan tidak ada. Ini disebut dengan apa? Bara'atuz zimmah. Hukum asal seseorang itu lepas dari tanggungan membayar harta. Taib. Nah, berakhirlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah kaidah yang kedua dari kaidah kubra al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan sekarang kita akan masuk pada al-qaidah ats-tsalitsah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sebelum kita lanjutkan, ada yang tanyakan seputar kaidah kedua? Silakan. Saham berupa ya uang. Nah, itu intinya bisa dirupiahkan, bisa dicairkan gitu. Yang diterima surat gitu. Surat ini kita dapatkan karena kita menyetor sejumlah uang. Jadi buat seperti tanda terima gitu.
Iya, artinya uang kita di perusahaan itu senilai misalnya sekian puluh juta dan itu ditandai dengan lembaran tadi. Allahu a'lam bishawab. Masalahnya saham itu kan tidak serta-merta uang yang tersimpan, bisa jadi saham yang masuk dirupakan aset, ya kan? Kalau sudah merupakan aset maka tidak ada zakat. Ya. Jadi zakat itu harta yang tersimpan, harta uang apa namanya? Ya uang, ya emas, ya perak yang semakna dengan itu yang tersimpan, nganggur bahasa kita. Tapi kalau itu diberikan di suatu perusahaan dengan tanda apa lembaran dan itu oleh perusahaan dibelikan aset, dibelikan apa namanya alat, maka sudah tidak ada zakat lagi. Ya. Jadi masuk ke dalam modal. Tapi masalah kalau zakat perusahaan ini memang rumit ya. Jadi apa zakat tentang niaga, zakat tijarah ini cukup rumit. Hitungannya juga apa? Ada tersendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Yeah. Untuk zakat suami istri yang masing-masing punya harta itu dihitung sendiri-sendiri atau digabung ini ya? Sama satu lagi untuk konversi dari uang ke emas itu dengan harga waktu kita beli emas atau waktu kita jual emas? Karena harganya beda. Taib. Uang harta suami istri bagaimana apa namanya ketentuannya? Kalau sedari awal sudah digabung, ya, kalau sedari awal sudah digabung, wallahu a'lam bishawab, maka yang dihitung gabungannya. Artinya ya benar-benar digabung. Ini harta kita kumpulkan bareng-bareng. Ya, saya dapat sekian, ya saya kasih, saya taruh di rekening bareng-bareng dan tidak dipisah sama sekali, wallahu alam, maka ini yang dihitung. Tapi kalau sendiri-sendiri, saya punya rekening sendiri, istri punya rekening sendiri dan itu terpisahkan, maka tetap dihitung masing-masing. Kalau suaminya sampai nisab, maka suaminya wajib zakat. Kalau istrinya belum sampai nisab, istrinya belum wajib zakat. Ya, dan ini bisa kita ambil dari zakat peternakan yang usaha bareng. Ya, ada pembahasan dalam fikih kalau orang itu membuat usaha bareng yang mana masing-masing ini memiliki 20 ekor domba. A punya 20 ekor domba, B punya 20 ekor domba, dan mereka berkomitmen untuk usaha bareng. Kita kumpulkan bareng, nanti kita jalankan bareng. Maka ketika sudah dikumpulkan ini, jumlah total berapa? 40 sudah wajib zakat, nisabnya domba 40. Jadi mereka berdua ada kewajiban tahun depan kalau apa namanya tahun depan untuk membayar apa domba. Nah, berangkat dari sini maka wallahu alam bisa jadi harta yang awalnya terpisah, suami punya harta misalnya 50 juta, istri punya harta 50 juta, lalu mereka komitmen digabung, sudah digabung sajalah jadi harta bersama, maka sejak digabung total berapa? 100 juta sampai nisab, maka tahun depan wajib mengeluarkan 2,5% dari harta total suami istri. Tapi kalau harta itu dipisah, harta suami 50, harta istri 50, maka dua-duanya belum sampai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Nah, sekarang tinggal bagaimana, yaitu yang diberlakukan oleh keluarga tersebut, digabung atau sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, ya ngitungnya sendiri-sendiri. Ya termasuk misalnya istri punya tambahan perhiasan emas, itu dihitung sendiri. Jadi total dengan uang yang ia miliki. Suami dihitung sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa tadi? Harga emas mengikuti harga jual atau harga beli.
Biasanya yang lebih mahal harga beli ya. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab, ya demi kehati-hatian ikut harga beli. Lebih mahal toh? Iya, lebih mahal. Dan itu harga sekarang. Harga sekarang ya. Dulu beli emas misalnya cuma 100.000, langsung beli 100 gram. 100.000 kali 100 berapa? 100.000 kali 100, 10 juta ya? 10 juta ya? Nah, 10 juta. Dulu uang 10 juta bisa dapat 100 gram emas. 20 tahun berikutnya sekarang emas harganya 1 juta. Ya, maka ngitungnya ya di saat ini. Kalau sekarang beli emas misalnya 1 juta per gram, ya sudah 100 juta itu wajib apa? Wajib dikeluarkan zakatnya. Maaf, 100 gram emas itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi untuk menghitung nisab itu ikut harga terkini, dan demi kehati-hatian ikut harga beli, ya harga yang termahal demi kehati-hatian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Untuk misalnya istri punya emas taruhlah 85 gram dan dia nggak punya uang cash gitu ya. Terus zakatnya itu suaminya yang kasih uang untuk bayar secara cash itu boleh nggak, atau harus dipotong dari 85 gram? Yang jelas istri punya kewajiban bayar zakat. Uangnya dari mana, asalkan halal silahkan. Ya, Mas, aku ada duit Mas, gitu ya. Tapi aku wajib mengeluarkan zakat ya gitu ya. Wis tak bayarannya Dek, ya boleh, ya boleh saja. Ya, jadi kewajiban itu ada pada istri. Tetapi bagaimana cara membayarnya, dari mana ia dapatkan, selama halal maka silakan. Jadi nggak harus diambil dari uangnya istri, artinya suami nagih nanti dipotong ya uang belanja, nah gitu ya. Kalau seperti itu istrinya ridho ya nggak ada masalah. Kalau suaminya benar-benar perhitungan ya, kamu yang wajib zakat toh, yes, uang belanja dipotong untuk bayar zakatmu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya berbaik hati membayarkan zakat tanpa ada ganti apapun, ya tidak masalah. Yang penting itu tertunaikan, ya. Dan itu tidak harus berupa emas, tidak harus emas dari 85 dicuil 2,5-nya, ya ndak. Bisa dinominalkan dengan nilai mata uang, ya. 85 gram itu berapa, 2,5%-nya sekian gram. Nah, sekian gram ini dikalikan harga emas sekarang, keluar berapa itu yang dibayarkan. Nah, seperti itu. Baik, ada lagi yang sampaikan? Kita lanjutkan. Al-qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Minal qawaid al-kubra, dari kaidah-kaidah besar. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah, kesulitan itu, tajlibut taisir, mendatangkan kemudahan. Makna al-qaidah, makna qaidah. Qala al-muallif hafizahullah, al-masyaqqatu at-ta'bu. Masyaqqah itu adalah ta'ab, lelah, ya, sulit. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, ya. Dan hewan-hewan ternak itu bisa membawa athqalakum, beban-beban kalian, ila baladin, ke suatu negeri, lam takunu balighi, yang kalian tidak bisa menempuhnya, illa, kecuali bisyikil anfus, dengan syikil anfus. Masyaqqah diambil dari kata syik, ya, itu dengan kelelahan jiwa, dengan kecapean yang luar biasa. Nah, inilah apa namanya asal kata masyaqqah. Dari Al-Quran kita jumpai lafadz bisyikil anfus. Sedangkan at-taisir, apa makna at-taisir? At-taisir as-suhulah, kemudahan. Wa minhul haditsul muttafaqu alaih, dan diantaranya hadis
yang disepakati kesahihannya, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah. At-taisir adalah kemudahan. Nah, sekarang apa makna kaidah ini secara umum? Wa maknaha, maknanya annal ahkama allati yansha'u, bahwasanya hukum-hukum yang muncul an tadbiqiha, dari penerapannya, harajun, berupa kesukaran, wa masyaqqatun, dan kesulitan, alal mukallafi, atas seorang yang dibebani syariat, fa inna syari'ata tukhaffifuha, maka sesungguhnya syariat pasti akan memberikan keringanan, dar'an lil haraj, demi mencegah adanya kesukaran. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi di antara keindahan syariat kita adalah syariat kita memberikan kemudahan, tidak ada yang sulit, dan nanti akan dibawakan dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Kalaupun dijumpai dalam suatu perkara kesulitan untuk menjalankan syariat, maka yakinilah pasti ada kemudahan yang datang. Kita ambil contoh praktek langsung. Sholat itu wajib berdiri, ya. Namun bagi orang yang sulit berdiri, tidak mungkin berdiri, lumpuh misalnya, maka tidak diwajibkan untuk memaksakan berdiri. Harus berdiri pokoknya, entah pakai kayu yang diikat di tubuh, tidak. Ya, syariat kita pasti akan memberikan kemudahan. Dan dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah berdiri, jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring. Ya, dalam sebagian riwayat kalau berbaring tidak mampu melafatkan dan menggerakkan anggota badannya, fayumi'u ima'an, maka dia bisa berisyarat. Gimana caranya? Ya, salatnya diam tapi dia berisyarat, ya. Ini takbir, Allahu Akbar, ya. Mungkin dengan apa? Dalam hati, karena nggak bisa bicara, lumpuh total misalnya, tapi masih akalnya bisa berjalan, masih sadar, maka sholat dengan isyarat. Ini takbir, ini Al-Fatihah, ini surat, ini ruku, ini i'tidal, ini sujud, dalam kondisi tetap berbaring. Nah, jadi apa? Kemudahan. Adapun dalil kaidah, awalan minal kitab, dari kitab, yaitu Al-Quran. Qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surat Al-Baqarah 185. Allah menghendaki bagi kalian al-yusra, kemudahan, dan tidaklah menghendaki bagi kalian al-usra, kesulitan. Dalil yang kedua, qauluhu ta'ala, yuridullahu ay yukhaffifa ankum, dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah menghendaki untuk memberikan keringanan bagi kalian. Ya, Allah menghendaki untuk memberikan keringanan bagi kalian. Dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan kalian berupa kesukaran. Liyaj'ala 'alaikum min haraj, ma yuridu, Allah tidak menghendaki menjadikan bagi kalian min haraj, berupa kesukaran. Dan dalil yang terakhir dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam surat Al-Baqarah 286. Tidaklah Allah membebani jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau enggak mampu, ya ada keringanan. Dan ini termasuk di antara keindahan syariat Islam. Dan ini jadi kaidah fikih. Segala hal yang sulit, yang sukar, maka pasti akan ada kemudahan. Taib. Sudah masuk Isya? Fadal Isya dulu, adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan baca hadis, lalu kita tutup insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Tsaniyan, yang kedua adalah dalil minas sunnatil mutahharah, dari sunnah yang suci. Dalil bahwasanya ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kepada kemudahan. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberi kemudahan dan kalian tidak diutus untuk memberi kesulitan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalian itu ditugaskan untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi kesulitan. Nah, kemudian hadis yang kedua, qaulu Aisyah radhiyallahu anha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ismah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudah dari keduanya, selama itu bukan dosa. Ya. Jadi kalau bukan perkara yang mengandung keharaman, maka kalau Nabi diberi pilihan selalu milih yang paling mudah. Milih yang paling mudah. Tapi kalau itu berupa dosa, maka tidak ada pilihan. Meskipun mudah, tidak boleh dipilih. Nah, ini menunjukkan kalau apa? Nabi ini suka kemudahan. Tsalitsan, yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus dengan agama yang lurus dan toleran. Ya, aku diutus dengan agama yang lurus, namun apa? Toleran. Lurus artinya punya prinsip yang harus dipegang teguh, tetapi dalam sebagian hukum-hukumnya bisa apa? Sangat toleran. Enggak bisa sholat berdiri, bisa sholat duduk. Enggak mampu puasa, bisa diganti hari yang lain, ya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, qala ulama, para ulama kita mengatakan, yandariju tahta hadhil qaidati
berjalan di bawah kaidah ini jami'u rukhasi syar'i wa takhfifatuhu, ya, seluruh keringanan-keringanan di dalam syariat, rukhsah, dan yaitu keringanan-keringanan yang lainnya, ya. Nah, jadi dalil yang banyak ini menjadi satu yang bisa diambil pelajaran darinya dari segala macam banyak rukhsah. Jadi diberi keringanan dalam sebagian perkara, misalnya safar itu bisa qasar. Itu ada dalil khusus dan dalil umum. Dalil khususnya apa? Ada hadis tersendiri. Dalil umumnya ya dalil yang kita baca tadi. Segala macam dari agama ini adalah kemudahan, ya. Nah, seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu anwa'ul masyaq allati taqa, macam-macam masyaqqah, kesulitan yang mungkin terjadi. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan dari kaidah yang ketiga ini. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.